Bab 2921. Bagian terluar terdiri dari kios-kios tingkat rendah. Bagian tengah terdiri dari kios-kios tingkat menengah. Ada 9 tingkat di antara kios tingkat menengah, dan setelah 9 tingkat itu adalah kios tingkat tinggi. Semua sekte dibangun di titik tertinggi. Itu adalah cara yang disengaja untuk menunjukkan betapa istimewanya kios tingkat tinggi itu. Mereka yang memiliki kios di sana kebanyakan bukan alkemis, seperti yang dikatakan Jack. Sebaliknya, sebagian besar orang yang berbelanja di sekitar sana adalah alkemis. Orang-orang yang duduk di kios tingkat tinggi bukanlah alkemis, yang membuat Rudy semakin bingung. Jack mengangkat alis ketika dia memutuskan untuk menjelaskannya kepada Rudy. Setiap orang yang memasuki kota luar akan memiliki token masuk luar kota di tangan mereka. Dengan token masuk itu, kita dapat menuju ke area pengujian untuk secara resmi mengikuti tes. Hanya dengan lulus tes seseorang dapat menggunakan hasil mereka untuk mendapatkan kios. Kali ini tidak ada aturan yang melarang mengambil tes untuk orang lain, begitu banyak prajurit menggunakan metode ini untuk mendapatkan alkemis tingkat tinggi untuk membantu mereka mendapatkan kios. Itu cara, para pejuang mendapatkan kios, dan para alkemis mendapat uang belanja. Rudy tiba-tiba mengerti segalanya setelah penjelasan itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan penuh semangat, jika itu masalahnya, tidakkah kita bisa mendapatkan sejumlah uang? Kios-kios dengan level yang berbeda pasti membutuhkan jumlah uang yang berbeda. Berapa banyak kristal roh yang bisa kita dapatkan darinya? Kios tingkat rendah. Jack menggelengkan kepalanya, itu, saya tidak tahu. Saya kebetulan melihat bahwa sebagian besar orang yang menjaga kios adalah pejuang. Kemudian saya memikirkan aturan luar kota dan menebak bahwa mereka pasti mendapatkan kios itu menggunakan itu. Kita harus berkeliling untuk memastikannya. Area pengujian kota luar berada tepat di pusat kota luar. Tes di sana memiliki gaya yang sama dengan tes masuk. Ada juga deretan pelat kondensasi di sana. Pelat kondensasi akan memberikan masalah yang berbeda bagi peserta tes untuk dipecahkan. Pelat kondensasi luar kota tidak hanya meminta peserta mengisi rune, tetapi juga meminta peserta untuk memadatkan rune pil yang dibutuhkan untuk pil level tertentu. Itu jauh lebih sulit daripada tes masuk. Banyak alkemis tersendat di sini, bahkan tidak berhasil mendapatkan kios tingkat rendah. Mendengar aturan luar kota, Rudy cukup heboh. Dia sudah menyerah pada dirinya sendiri pada saat itu, merasa seperti tidak ada yang bisa dia lakukan dengan kemampuannya yang sedikit. Namun, dia mengikuti Jack. Seseorang yang berbakat seperti Jack pasti akan mampu membuat beberapa gelombang di luar kota. Dia bisa tinggal di sisi Jack, mendapatkan beberapa pengalaman serta mengendarai Coattails Jack. Dia menatap Jack dan berkata, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Jaka menarik napas dalam-dalam. Dia ingin pergi ke area pengujian luar kota untuk memeriksa harga kios. Namun, dia menggelengkan kepalanya setelah memikirkannya. Area pengujian mungkin sudah diambil alih oleh lalat-lalat yang mengganggu itu. Mereka akan segera diperhatikan jika mereka pergi. Meskipun ada beberapa hal yang harus dia lakukan, Jack merasa sangat kesal ketika memikirkan orang-orang itu. Orang-orang itu pada akhirnya akan menemukan mereka. Setelah memikirkannya, Jack berkata, ayo jalan-jalan dulu. Mari kita lihat apakah ada yang kita butuhkan di sekitar kios-kios itu. Bab 2922. Rudy buru-buru menganggukkan kepalanya. Kota luar itu seperti tempat berkumpul besar-besaran. Secara alami akan ada ujian yang harus dihadapi, tetapi dia akan dapat melihat banyak hal. Jack memimpin sementara Rudy mengikuti. Mereka berdua melihat sekeliling kios tingkat rendah dan menengah. Sebenarnya ada banyak hal di sekitar yang belum pernah dilihat Rudy sebelumnya, dan mereka berhasil melihat apa yang dijual sebagian besar pemiliknya. Sebenarnya, sebagian besar barang yang dijual masih terfokus pada pil. Banyak pemilik kios memiliki pil yang mereka butuhkan tertulis dengan jelas di sana. Pemilik itu akan menyediakan bahan, membutuhkan alkemis untuk membantu mereka memperbaiki pil. Beberapa pemilik kios telah menemukan bahan langka di dunia berputar. Mereka ingin mendapatkan pil dari alkemis dengan cara barter. Setelah melihat sekeliling, Rudy buru-buru mengikuti Jack dan berbisik, harga di sini tidak hanya 2 kali lebih tinggi daripada di dunia luar. Lihat pil pengumpul roh itu. Di dunia luar, satu pil seharusnya hanya sekitar 3.000 kristal roh,
tapi di sini harganya 6.500. Harganya sangat berbeda. Jack mengangguk, sesuatu menjadi lebih mahal ketika langka. Pil adalah barang habis pakai, dan alkemis jarang ada di dunia berputar. Tentu saja, maksud saya alkemis tingkat tinggi. Mengatakan itu, Jack berhenti ketika dia memikirkan kata-kata berikutnya sebelum berkata, apakah kamu memperhatikan bahwa ada juga beberapa pil yang nilainya sama dengan dunia luar? Rudy mengangguk. Dia telah mengamati semuanya dengan sangat rinci dan memperhatikan bahwa pil berkualitas lebih rendah harganya hampir sama dengan di dunia luar. Jack melanjutkan, pil Lagarior dan kelas 6 tingkat menengah tidak terlalu berguna di dunia berputar, jadi harganya mirip dengan dunia luar. Itu karena tidak ada yang kekurangan pil kelas itu. Semakin tinggi kadar pilnya, adalah, semakin drastis kenaikan harga. Mereka berdua berjalan di sekitar kios saat mengobrol, tidak menemukan apapun yang mereka minati setelah waktu yang lama. Rudy cukup tertarik, ingin Jack menerima beberapa tugas untuk memperbaiki pil, tetapi Jack menggelengkan kepalanya dan menolak semuanya. Memurnikan pil butuh beberapa saat. Meskipun Jack telah merencanakan untuk mendedikasikan beberapa waktu untuk memperbaiki pil demi uang sebelum mereka memasuki kota dengan imbalan kristal roh, Jack memutuskan untuk menentang gagasan itu setelah mengetahui tentang aturan kota sejahtera. Ada cara yang lebih cepat untuk membuat kristal roh dalam jumlah besar, jadi mengapa dia membuang waktu untuk memurnikan pil? Mungkin ada beberapa alkemis yang akan menggunakan pil pemurnian sebagai cara untuk melatih diri mereka sendiri, tetapi itu tidak terlalu penting bagi Jack. Setelah menyerap ingatan pahlawan kuno itu, dia tidak perlu memurnikan pil dalam jumlah besar untuk melatih dirinya sendiri. Setelah berjalan lama, Jack tidak melihat apapun yang menarik baginya. Meskipun ada banyak manual pertempuran tingkat tinggi, itu tidak begitu berharga bagi Jack. Lagi pula, ada banyak teknik dan keterampilan dalam pikirannya, teknik tingkat tinggi yang tak terhitung jumlahnya. Dia secara alami tidak perlu memilih teknik acak yang dijual di sini. Setelah berkeliling, Jack menghela napas, merasa standarnya terlalu tinggi. Kalau tidak, dia tidak akan dapat menemukan apapun yang dia minati sama sekali. Bab 2923. Rudy mengerutkan kening saat dia mengikuti di belakang Jack. Dia masih bisa mengerti mengapa Jack menolak pil pemurnian pada awalnya. Jack mungkin merasa bahwa hadiah untuk pil pemurnian tidak cukup. Namun, setelah berkeliling dan melihat semua harga yang dipajang, Jack sepertinya tidak tertarik dengan apapun. Rudy merasa sedikit tidak berdaya saat itu. Dia mengerutkan kening ketika dia berjalan di depan Jack dan berbisik, ada beberapa kesepakatan bagus di sini, mengapa kamu tidak menerima pekerjaan itu? Dengan keahlianmu, kamu seharusnya bisa memperbaiki pil kelas 7 tanpa masalah. Mereka akan memberimu materi juga. Kamu hanya perlu meluangkan waktu untuk memperbaikinya, jadi mengapa kamu tidak menerimanya? Jack menoleh ke arah Rudy sambil berkata dengan lugas, itu terlalu membuang-buang waktu. Saya tidak ingin membuang waktu di luar kota. Ujian di dalam kota adalah yang penting. Hanya dengan lulus ujian di dalam kota, kota bagian dalam akankah aku bisa mendapatkan hadiah kota sejahtera? Dibandingkan dengan kristal roh itu, hadiah dari kota sejahtera jauh lebih menarik bagi Jack. Dia terus-menerus mengingat waktu juga. Bagaimanapun, mereka hanya bisa tinggal di dunia berputar selama 2 tahun. Dia harus pergi setelah itu. Jika dia menghabiskan terlalu banyak waktu di kota-kota tingkat ke-7, dia akan memiliki terlalu sedikit waktu setelah itu. Dia mungkin akhirnya kehilangan hal-hal baik karena dia tidak punya cukup waktu, yang pasti tidak dia inginkan terjadi. Itulah mengapa Jack memutuskan untuk tidak membuang waktu untuk memurnikan pil setelah memikirkan hal itu. Lagi pula, pil pemurnian bukanlah satu-satunya cara untuk mendapatkan kristal roh di luar kota. Setelah Rudy mendengar itu, dia tiba-tiba sedikit terdiam. Dia menemukan bahwa dia semakin tidak memahami Jack. Rudy baru saja akan membalas ketika melihat mata Jack berbinar, sepertinya melihat sesuatu yang menarik. Jack dengan cepat bergegas menuju kios paling timur. Kios itu adalah kios tingkat menengah, dan berukuran 10 kaki persegi, tetapi tidak banyak yang dipajang di sana. Ada beberapa potongan batu di sekitar, dan permintaan untuk pil. Jack memandang pemilik kios. Orang itu mengenakan jubah putih, dan terlihat sangat tampan. Namun, dia terlihat agak tidak ramah. Orang ini jelas merasa bahwa seseorang sedang mendekat,
tetapi dia bahkan tidak repot-repot melihat ke atas ketika orang itu menutup matanya dan beristirahat. Jack tidak mempermasalahkan sikap orang itu saat melihat barang-barang yang dipajang. Jack tidak melihat permintaan pil sama sekali, dan segera melihat beberapa pecahan batu. Rudy melihat bahwa mata Jack tertuju pada beberapa pecahan batu yang bersinar dengan cahaya merah samar. Dia sangat ingin tahu tentang batu-batu itu, bertanya-tanya apakah itu sesuatu yang menakjubkan. Dia belum pernah melihat mereka sebelumnya, dan fakta bahwa pemilik kios meletakkannya di lantai berarti dia tidak tahu berapa nilai dari pecahan batu itu. Mereka tidak tahu, tetapi Jack sangat mengenal batu-batu itu. Fragmen itu adalah sesuatu yang sangat berguna bagi Jack di jalan untuk menjadi lebih kuat. Fragmen itu akan langka bahkan di dunia kelas 1. Jack menarik napas dalam-dalam saat dia menyebut kata-kata kristal jiwa hancur di benaknya. Fragmen-fragmen itu adalah harta bagi para pejuang atribut jiwa. Fragmen berisi energi jiwa murni. Setelah menyerap batu, tidak hanya akan membantu seorang prajurit atribut jiwa memahami dan menggunakan teknik atribut jiwa, itu juga akan meningkatkan kekuatan jiwa seorang prajurit. Di negara bagian Cerci Barat, Jack mendapatkan 2 kristal jiwa yang hancur. Jika bukan karena 2 kristal, Jack tidak akan berhasil menghindari situasi sulit saat itu, dan tidak akan sampai ke Provinsi Tengah. Bab 2924. Pria berjubah putih itu dengan santai meletakkan kristal jiwa hancur yang sangat berharga itu di lantai. Jelas bahwa mereka tidak tahu nilai kristal jiwa yang hancur sama sekali. Meski begitu, dia masih bisa merasakan energi yang mengalir di dalamnya. Dia tahu bahwa itu berharga, itulah sebabnya dia memajangnya. Jack mengangkat alis saat dia menekan kegembiraan di hatinya. Tidak peduli apa, dia harus mendapatkan kristal jiwa hancur itu. Tapi, dia tidak bisa gegabah, karena itu akan membuat pria berjubah putih itu menyadari betapa Jack sangat menginginkan kristal itu. Kemudian dia akan menaikkan harga, yang harus ditanggung Jack dalam diam. Memikirkannya, Jack mengambil permintaan pil di sampingnya. Hampir setiap pemilik warung akan menuliskan pil yang diinginkannya di warung. Setelah itu, mereka akan menentukan hadiahnya. Jika para alkemis merasa hadiahnya sudah cukup, mereka akan mengambil alih bisnis itu. Pria berjubah putih itu membuka matanya, mengukur Jack. Tatapannya berhenti pada lencana alkemis peringkat 6 di dada Jack. Lencana itu terlalu mencolok. Ketika pria berjubah putih melihatnya, ada kilatan kekecewaan di matanya, tiba-tiba kehilangan minat. Pria berjubah putih itu mengerutkan kening, berkata dengan nada dingin, "Jika Anda tidak bisa melakukannya, letakkan saja. Saya tidak membutuhkan pil kelas 6. Jack mengangkat alis sebelum menghela napas. Dia tidak terlalu peduli dengan lencana di dadanya pada awalnya. Bagaimanapun, dia memiliki keterampilan yang sebenarnya. Dia tahu lebih baik tentang keahliannya sendiri daripada orang lain, tetapi setelah tiba di dunia berputar, Jack mulai menyesal tidak mendapatkan lencana alkemis kelas 7 saat itu. Dia tidak perlu membuang begitu banyak waktu di dunia berputar sebaliknya. Jika bukan karena kristal jiwa yang hancur, dia mungkin tidak akan repot menjelaskan. Namun, dia terpaksa menenangkan diri untuk kristal. Dia tersenyum dan berkata, "Aku bisa memperbaiki pil pemeliharaan jiwa." Setiap pemilik kios akan menuliskan semua pil yang mereka butuhkan di selembar kertas. Jack memegang permintaan pil pemeliharaan jiwa. Pria berjubah putih itu membutuhkan 10 pil pemeliharaan jiwa. Dia akan memberikan materi serta hadiah 5.000 kristal roh per pil. Harganya tidak terlalu tinggi, tetapi juga tidak rendah. 10 pil akan mendapatkan 50.000 kristal roh Jack. Pria berjubah putih itu memandang lencana alkemis kelas 6 di dada Jack dengan jijik pada kata-kata itu. "Aku benci membuang-buang waktu untuk orang lain. Kamu harus melihat lencana di dadamu sebelum mengatakan apa-apa. Pil pemeliharaan jiwa adalah pil kelas 7 tingkat menengah. Aku perlu memberi alkemis rumput ular kelas 7, merah muda, rumput, ramuan cakar Phoenix dan pengikut kelas 7, bunga sutra perak. Hanya bahan-bahan itu saja yang sangat berharga. Apakah menurut Anda saya akan mengambil risiko dan menawarkan bisnis ini kepada alkemis kelas 6? Petik 2. Bibir Jack berkedut tak berdaya. Pada saat itu, dia ingin merobek lencana di dadanya. Lencana itu terus-menerus membuatnya bermasalah. Sejak dia memiliki lencana, dia terus-menerus dipandang rendah.
Lencana itu tidak menunjukkan keahliannya yang sebenarnya, jadi bagaimana mungkin Jack senang diremehkan seperti itu? Namun, dia tidak bisa pergi begitu saja pada saat itu. Bagaimanapun, kristal jiwa hancur ada di sana, dan dia harus memilikinya. Bab 2925. Jack sudah menguasai menghancurkan Void. Dia belum berencana untuk meningkatkan keterampilannya, dan telah berencana untuk fokus mendapatkan hal-hal yang berharga. Namun, pengalamannya di Menara Tujuh Daun memberitahu Jack bahwa itu adalah ide yang buruk. Menghancurkan Void adalah teknik peringkat dewa tertinggi. Pada usia Jack, mampu menggunakan teknik seperti itu dan bahkan menyempurnakannya sudah menempatkannya jauh di atas orang lain. Di matanya, dia praktis tak terkalahkan di dunia yang berputar. Namun, setelah dia mendapatkan kunci dari Menara Seribu Daun, lelaki tua itu memberitahu Jack bahwa keterampilan Jack sama sekali tidak dapat lulus ujian lantai 6. Jack tidak bisa mendapatkan harta yang sebenarnya. Hal itu membuat Jack ragu dan sekaligus penuh introspeksi. Dia tidak bisa berhenti memperbaiki dirinya sendiri, jadi Jack sudah bertekad untuk tidak pernah berhenti bergerak maju saat dia dalam perjalanan ke kota sejahtera. Dia perlu memilih teknik baru untuk dikuasai. Kali ini, dia pasti harus memilih teknik yang lebih baik daripada teknik peringkat dewa tertinggi, yang meninggalkan teknik peringkat dewa badai. Selanjutnya, Jack berencana memilih teknik peringkat dewa badai atribut jiwa. Bagaimanapun, menguasai Destroying the Void telah membantu Jack memiliki penguasaan dan keakraban yang lebih dalam dengan atribut Soul. Sangat bermanfaat bagi Jack untuk memilih teknik atribut jiwa lainnya. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia tidak bisa membiarkan kristal jiwa hancur lolos. Pikiran itu bermain di benak Jack beberapa kali sebelum dia benar-benar menenangkan diri. Bahkan jika dia tidak tahan melihat pria berjubah putih itu, dia dipaksa untuk dengan sabar dan hangat mengatakan, meskipun saya memiliki lencana alkemis kelas 6, pikirkan saja. Jika seorang alkemis kelas 6 tidak memiliki beberapa keterampilan, bagaimana saya bisa lulus tes masuk? Saya bahkan lulus dengan nilai sempurna. Pil kelas 7 tidak ada artinya bagi saya. Setelah mengatakan itu, Jack memandangi kristal jiwa yang hancur, bertingkah seolah dia tidak peduli. Apakah kamu tahu batu apa ini? Mereka terlihat cukup bagus dan berkilau. Setelah mengatakan itu, Jack mengambil kristal dan melihatnya di bawah matahari. Sebenarnya, Jack bahkan tidak perlu melihatnya secara detail untuk mengetahui bahwa kristal roh itu cukup murni. Namun, dia masih harus melakukan pertunjukan. Dia tidak bisa membiarkan pria berjubah putih itu menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Saat pria berjubah putih itu ragu, mungkin saja dia tidak akan bisa mendapatkan kristal jiwa yang hancur. Jack berpura-pura tertarik. Bagaimana dengan ini? Saya hanya akan mengambil 40.000 kristal roh dari Anda untuk 10 pil pemeliharaan jiwa, dan Anda memberi saya kristal cantik ini juga. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke atas dan melambai pada Rudy, tidakkah menurutmu kristal ini terlihat bagus? Bukankah istri saya mengatakan bahwa dia menginginkan beberapa batu cantik sebagai hiasan? Saya pikir ini akan bagus. Rudy langsung menangkapnya. Dia tidak tahu siapa istri Jack, tetapi dia segera menjawab, saya pikir itu tidak buruk. Dia pasti akan sangat senang dengan kristal itu. Keduanya berbicara, dan topik utamanya masih tentang kristal. Pria berjubah putih itu mengerutkan kening. Karena dia berani menampilkan kristal itu berarti dia terus-menerus mencoba menilai mereka sebelumnya. Bab 2926. Kesimpulannya adalah dia tidak tahu apa itu sama sekali tetapi masih bisa merasakan banyak energi mengalir di dalam batu-batu itu. Namun, dia telah belajar beberapa kali namun gagal menemukan prajurit seperti apa yang bisa menyerap batu-batu itu. Dia tidak bisa menentukan harganya dan dia juga tidak tahu apakah dia bisa menjualnya, itulah sebabnya dia meletakkannya di kios. Dia tidak pernah menyangka bahwa itu akan menarik perhatian dua orang di depannya. Jack berbalik dan menatap pria berjubah putih itu lagi. Apakah itu kesepakatan? Pria berjubah putih itu mengangkat alis, bertingkah seolah dia tidak peduli saat dia mengambil kristal jiwa yang hancur dan melihatnya dari dekat. Bahkan setelah beberapa detik berlalu, dia gagal melihat apapun. Dia mengambil napas dalam-dalam dan mengangguk setelah memikirkannya. Sebenarnya, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bisa menjual batu-batu itu.
Lagi pula, dia tidak berurusan dengan orang bodoh. Pada saat yang sama, dia tidak pernah berpikir seseorang akan tertarik pada mereka pada hari pertama dia mendirikan kiosnya. Dia takut dia akan kehilangan kesepakatan atau dia akan membuat kesalahan besar, tetapi dia tidak terlalu ragu. Dia masih terlalu takut bahwa Jack pada akhirnya akan kehilangan minat, yang pada akhirnya akan menelan biaya 10.000 kristal roh. Untuk pria berjubah putih, itu bagus. Dia menghela nafas dan berkata, kamu mengatakan bahwa kamu dapat memperbaiki pil kelas 7 menengah, tapi sejujurnya aku tidak percaya itu. Lagi pula, kamu memiliki lencana alkemis kelas 6. Bisakah kamu memberitahuku mengapa kamu masih memiliki lencana kelas 6? Lencana alkemis kelas, meskipun Anda memiliki keterampilan seorang alkemis kelas 7. Biasanya, setiap alkemis dengan beberapa keterampilan akan bergegas dan mengambil tes saat mereka cukup baik. Mengapa Anda tidak melakukan itu? Petik 2. Jack melihat ke atas dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya tidak punya waktu untuk melakukannya. Saya memiliki banyak hal yang terjadi baru-baru ini, dan saya pergi ke tempat yang sangat penting untuk sebuah kompetisi. Saya membuang banyak waktu, yang berakhir dengan saya tidak punya waktu untuk diuji. Namun, saya telah berhasil menyempurnakan pil kelas 7 selama kompetisi. Pria berjubah putih itu mengerutkan kening, masih tidak percaya padanya. Kamu bisa mengatakan apapun yang kamu mau, tapi aku tidak mudah dibodohi. Jika kamu memiliki keterampilan alkemis kelas 7, bagaimana kamu bisa membuktikannya? Aku tidak akan percaya jika kamu hanya mengandalkan kata-katamu. Wajah Rudy muram mendengar kata-kata kasar pria berjubah putih itu. Dia merasa pria itu hanya mencari masalah, tetapi dia tidak lagi bertindak berdasarkan dorongan hati setelah pelajaran berulang-ulang dari Jack, jadi dia memaksa dirinya untuk menarik diri. Jack mengangkat alis, tidak merasa kata-kata itu terlalu berlebihan. Kita bisa menandatangani kontrak, dia menawarkan dengan tenang. Bahkan jika kita tidak menandatangani kontrak, Prosper City sendiri memiliki hukumnya sendiri. Jika saya tidak menyelesaikan kesepakatan kita dalam jumlah waktu yang diperlukan, kita akan diadili oleh hukum dan disambar petir. Pria berjubah putih itu mengerutkan kening, tidak bisa menjawab pertanyaan pada saat itu. Setelah beberapa saat, pria berjubah putih itu akhirnya membuat keputusan. Kamu benar. Bagaimanapun, kamu akan berubah menjadi abu jika kamu gagal dalam kesepakatan. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Jack menghela nafas lega setelah menyadari bahwa pria berjubah putih itu akhirnya yakin. Pria ini lebih keras kepala dan interogatif daripada yang dia duga. Dia belum melihat sesuatu yang berharga setelah melihatnya berkali-kali, tetapi pria berjubah putih itu segera merasa ada sesuatu yang salah saat dia melihat bahwa Jack menginginkannya. Berusaha sekuat tenaga, pria itu tidak tahu mengapa. Jack mengangguk dan menyimpan permintaan pil di biji mustard. Pria berjubah putih itu tidak melanjutkan pembicaraan saat dia mengambil 15 kotak dari cincin penyimpanannya. Setiap kotak memancarkan aura dingin yang samar. Bab 2927. Pria berjubah putih itu menunjuk ke kotak dan berkata, ada 15 porsi. Pastikan untuk menggunakannya dengan bijak, dan ingat bahwa Anda hanya dapat membuat 5 kesalahan. Jika Anda melakukan kesalahan, saya tidak akan memberikan lebih banyak. Anda hanya harus beli sendiri. Jack mengangguk, 15 set bahan sudah membuktikan bahwa pria berjubah putih itu agak murah hati. Beberapa pedagang yang cerdik hanya akan memberikan 3 set tambahan, yang berarti hanya 3 kesalahan yang diizinkan. Sudah mencari tahu berapa banyak waktu yang dia perlukan untuk memperbaiki pil bergizi jiwa itu. Tepat ketika dia memasukkan kotak-kotak itu ke dalam biji mustard, dia tiba-tiba mendengar suara yang tidak ramah, tahan. Aku akan menerima kesepakatan ini. Letakkan kotak-kotak itu di tanganmu. Aku akan memperbaiki pil bergizi jiwa. Jack bisa tahu siapa itu bahkan tanpa menoleh. Mark berkeringat peluru, diikuti oleh sekelompok alkemis dari Umbrea King Pavilion. Mereka semua memandang Jack seperti sedang melihat mangsa. Mark tertawa terbahak-bahak saat ekspresi jijik melintas di matanya. Dia berjalan ke depan dan berkata kepada Jack, apakah Anda pikir Anda berhasil melarikan diri? Saya dapat meyakinkan Anda bahwa itu tidak mungkin. Anda tidak bisa melakukannya. Bahkan jika Anda lari ke ujung dunia, Anda tidak bisa lari dari kami.
Jack mengerutkan kening, tidak repot-repot menanggapi saat dia memasukkan 15 kotak ke dalam biji mustard. Terakhir kali, dia selangkah terlambat dalam menandatangani kontrak dan kesepakatannya hancur. Kali ini, dia tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Mark memperhatikan bagaimana Jack dengan terang-terangan mengabaikannya dan memasukkan kotak-kotak itu ke dalam biji mustard, yang membuatnya sangat kecewa. Dia berbalik untuk melihat pria berjubah putih itu. Apa yang kamu lakukan? Bukankah aku sudah menyuruhmu untuk menahannya? Kenapa kamu tidak menghentikannya? Tidakkah kamu melihat bahwa dia memiliki lencana alkemis kelas 6? Biarkan aku memberitahumu, bocah ini penipu. Dia berencana meninggalkan Prosper City tepat setelah dia mendapatkan materimu, dan hukum tidak akan bisa melakukan apapun padanya saat itu. Pria berjubah putih itu mulai panik setelah mendengar itu. Jika apa yang dikatakan Mark itu benar, dia akan menderita kerugian besar. Pria berjubah putih itu segera menatap Jack dan menuntut, benarkah itu, bocah? Apakah kamu berencana kabur dengan barang-barangku? Jack menatap Mark tanpa berkata-kata, tidak mengerti bagaimana otak pria itu berhasil mengarang kebohongan seperti itu dengan begitu cepat. Itu jelas membuat Jack memandang Mark secara berbeda. Dia tertawa ketika dia menatap Mark dengan dingin. Aku benar-benar harus mengevaluasimu kembali. Bakatmu dalam berbohong luar biasa. Apakah menurutmu hukumnya begitu sepele? Apakah kamu benar-benar berpikir aku bisa lari hanya karena aku mau? Aku tidak pernah berencana untuk berlari sejak awal. Aku ingin temukan tempat yang damai untuk memurnikan pil, tetapi jika kamu sangat menggangguku, aku bisa melakukannya di sini. Jack tidak melakukan kesalahan apapun, jadi dia tidak takut ditanyai sama sekali. Apakah mereka tidak mengatakan dia akan melarikan diri dengan materi? Dia akan menyelesaikan semuanya di sini, kalau begitu. Tidak mungkin dia bisa lari dengan begitu banyak orang yang memandangnya. Bab 2928. Mendengar kata-kata Jack, pria berjubah putih itu perlahan mulai rileks. Jika Jack ingin memperbaiki pil di depannya, dia bisa mengawasi setiap penyimpangan. Mark menyipitkan matanya dan mendengus. Sebelumnya, pemilik kios sedang beristirahat dan tidak melihat ekspresi awalmu. Rekan muridku melihatnya. Dia mengamatimu sejenak setelah dia menemukanmu sebelum dia berbalik untuk memberi tahuku. Sebelumnya pemilik kios membuka matanya, kamu telah memusatkan perhatian pada batu. Mark segera berlutut dan meletakkan batu-batu itu di telapak tangannya, mengamatinya dari dekat. Pada saat yang sama, dia menatap Jack dengan sikap menantang. Bibir Jack berkedut saat dia mengutuk dirinya sendiri karena terlalu ceroboh. Pemilik kios telah tidur siang dan mengabaikan semua hal lain yang terjadi, jadi Jack tidak repot-repot menyembunyikan pikirannya. Dia telah sepenuhnya fokus pada batu jiwa yang hancur, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang telah mengamatinya meskipun pemilik kios tidak melihatnya. Rudy mengutuk dalam hati. Mark telah memerintahkan orang untuk mengawasi Jack. Perintah kedua adalah untuk terus-menerus menyebabkan masalah bagi Jack dan tidak membiarkannya mendapatkan ketenangan sejenak. Selama Jack menderita, sebagian dari tugasnya telah selesai. Dengan perintah itu, dia harus mengganggu semua yang ingin dilakukan Jack. Jack menarik napas dalam-dalam saat dia merasakan amarahnya perlahan meluap pada saat itu. Dia tidak bisa mengendalikan amarahnya dari melonjak ke kepalanya. Dia sudah tergoda untuk mencabik-cabik Mark. Demi kristal jiwa yang hancur, bagaimanapun, dia menelan amarahnya. Bernegosiasi dengan pria berjubah putih membuatnya menurunkan kewaspadaannya. Dia tidak pernah menyangka bahwa semuanya akan hancur oleh beberapa kata dari Mark. Mark meletakkan batu jiwa hancur di tangannya ke telapak tangan pria berjubah putih itu. Sebaiknya kamu perhatikan baik-baik. Ini sesuatu yang luar biasa. Kalau tidak, orang ini tidak akan menatap mereka sepanjang waktu. Kesepakatan dengan pil pemelihara jiwa dilakukan untuk menipumu. Kata-kata Mark semuanya benar, tetapi Jack tidak bisa mengakuinya pada saat itu. Jika dia melakukannya, dia tidak akan bisa mendapatkan batu jiwa yang hancur. Semua yang dia lakukan sebelumnya akan hancur. Pada saat itu, Jack sudah melihat Mark dengan cara yang sama sekali berbeda. Dia tidak pernah seperti itu. Dia sudah sering ingin membunuh seseorang sebelumnya, tetapi Jack tidak pernah menganggapnya terlalu serius. Kali ini, dia sudah mati-matian membunuh Mark. Itu tidak eksklusif hanya untuk Mark tetapi juga untuk semua alkemis di sekitarnya, termasuk Grayson.
Dia tidak peduli apa alasan Grayson, tetapi saat Grayson membuat grup ini menimbulkan masalah, Grayson langsung masuk dalam daftar sasaran Jack. Wajah Rudy memerah saat dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan amarah di hatinya. Jack memaksakan diri untuk tertawa. Aku tahu aku punya beberapa konflik masa lalu denganmu, tapi kamu tidak bisa melakukan ini padaku hanya karena itu. Kamu bilang aku menatap batu-batu itu. Kalau begitu, bisakah kamu memberitahuku apa itu? Apa yang istimewa dari mereka? Mark mendengus sambil mengeluarkan kartu asnya. Karena tidak ada yang istimewa bagimu, mengapa aku tidak membelinya dengan 20.000 kristal roh? Kesepakatan yang kamu buat dengan bocah ini sebelumnya adalah untuk menerima 40.000 kristal roh, bukan 50. 10.000 lainnya adalah harga batu-batu itu. Aku menawarkan harga 2 kali lipat untuk mereka. Mengatakan itu, Mark menatap Jack dan tersenyum ramah. Jack telah mempermalukannya di alun-alun sebelumnya, tetapi pada saat ini, dia akhirnya membalas dendam. Bab 2929. Jack menarik napas dalam-dalam saat tangannya mulai gemetar. Dia tahu bahwa berbicara tidak lagi diperhitungkan dalam masalah ini. Rudy akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Dia menatap pria berjubah putih itu. Kamu sudah menyetujui kesepakatan itu, dan kamu tidak bisa mengingkari janjimu. Jika kamu melakukannya, kamu akan dihukum oleh hukum kota sejahtera. Petir akan menyambarmu. Pria berjubah putih itu mengerutkan kening, tetapi Mark memotongnya dengan tawa. Hukum kota sejahtera sangat jelas. Hukum sesuai dengan permintaan pada permintaan pil. Hal-hal yang tidak ada di dalamnya tidak dihitung. Sebelumnya, Anda hanya memiliki kesepakatan lisan. Slip permintaan pil tidak pernah menyatakan bahwa kamu akan menukar 10.000 kristal roh dengan batu-batu itu. Karena itu masalahnya, kamu tidak akan melanggar aturan, dan kamu tidak akan disambar petir. Saat dia mengatakan itu, Mark memiliki senyum senang di wajahnya. Sambil menggertakkan giginya, Rudy tidak ingin apa-apa selain meninju senyum senang dari wajah Mark dan memukulinya. Dia telah mengendalikan emosinya sebaik mungkin. Tiba-tiba, Jack menarik napas dalam-dalam dan memahami sesuatu. Dia berbalik untuk melihat pria berjubah putih itu dengan sungguh-sungguh. Kamu sudah menyetujui ini. Meskipun kamu tidak menulisnya di slip permintaan, janji tetaplah janji. Jika kamu kembali pada kata-katamu, kamu akan menyinggungku. Pria berjubah putih itu mengangkat alis, tidak peduli dengan ancaman Jack. Dia tertawa dan berkata, kamu mungkin memiliki sedikit latar belakang, tetapi karena saya memiliki kios di sini, itu berarti saya juga memiliki stan. Jangan berpikir bahwa Anda dapat mengancam saya hanya dengan beberapa kata. Saya mungkin memilikinya, setuju sebelumnya, tapi itu tidak seperti saya bisa menyetujui harga yang lebih tinggi. Ini seperti yang dikatakan pria ini sebelumnya, kami hanya memiliki kesepakatan lisan. Itu bukan atas permintaan, jadi itu tidak akan melanggar aturan. Petik 2. Pria berjubah putih itu bahkan ingin menyingkirkan seluruh perjanjian. Pada akhirnya, Jack sudah memasukkan permintaan pil ke dalam biji master. Jika Jack tidak memurnikan pil bergizi jiwa, dia akan diadili karena melanggar kontrak oleh Prosper City dan Jack akan dihukum. Pada saat itu, Jack tidak bisa membiarkan segala sesuatunya berjalan sebagaimana adanya. Pengalaman sebelumnya masih ada di benaknya. Pada saat itu, dia bertekad untuk tidak membiarkan hal yang sama terjadi. Namun, dia tidak pernah berharap itu akan begitu cepat. Jack menyeringai, tidak mau mundur selangkah. Dengarkan di sini. Jika Anda menyinggung saya, Anda menyinggung alkemis kelas 9 masa depan. Jika Anda tidak percaya padaku, Anda bisa mengikuti saya ke suatu tempat. Begitu Anda melihatnya, Anda akan percaya semua yang saya katakan. Semua orang tercengang ketika dia mengatakan itu. Apa yang Jack katakan? Jack memasarkan dirinya sebagai alkemis kelas 9 masa depan. Apakah dia gila? Apakah dia tidak tahu apa artinya di benua Hestia? Jumlah alkemis kelas 9 di benua itu bisa dihitung hanya dengan satu tangan. Dari jutaan alkemis, sudah mengesankan bagi mereka untuk bahkan menghasilkan 5 alkemis kelas 9. Bab 2930. Jack sebenarnya mengklaim bahwa dia akan menjadi alkemis kelas 9 di masa depan. Dia telah kehilangan akal sehatnya. Pria berjubah putih itu bahkan tidak repot-repot menyembunyikan tawanya ketika mendengar proklamasi berani Jack.
Setidaknya kamu harus memikirkan kata-katamu sebelum kamu mencoba untuk menyombongkan diri, bocah nakal. Seorang alkemis kelas 9 bukanlah sesuatu yang kamu bisa menjadi hanya karena kamu berkata begitu. Jack tertawa dingin, setelah meramalkan ini terjadi. Tawa mereka tidak mempengaruhi Jack sama sekali saat dia menunjuk ke pusat kota luar. Jika kamu tidak percaya padaku, ikuti saja aku ke sana. Jika kamu memiliki keuangan, kamu dapat membuat kesepakatan lain denganku. Kata-kata Jack membingungkan beberapa dari mereka. Bahkan Mark mengangkat alisnya sambil menatap Jack dengan waspada. Jack menarik napas dalam-dalam dan berkata, nadanya sedingin es, aku memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kamu mengambilnya kembali, aku tidak akan membiarkanmu mundur tanpa menanggung konsekuensinya. Tidak peduli apa latar belakangnya Anda miliki, hanya akan ada satu akhir. Pria berjubah putih itu mengerutkan kening saat dia mencibir, aku bukan orang yang bisa kamu takuti dengan mudah. Aku tidak akan percaya apapun yang kamu katakan. Namun, ada jejak rasa bersalah di mata pria berjubah putih saat dia mengatakan itu. Lagi pula, Jack sangat tenang sepanjang waktu. Selain itu, dia tidak yakin dari mana Jack berasal. Jika Jack berasal dari suatu tempat yang mengesankan bahwa dia tidak mampu menyinggung, dia akan selesai. Dengan pemikiran itu, dia mengangkat suaranya dan berkata, karena kamu sangat ingin aku melihat keahlianmu dan membuktikan dirimu, aku akan pergi bersamamu. Aku ingin melihat apa yang bisa kamu lakukan. Jack tiba-tiba santai mendengar kata-kata itu. Dia berbalik untuk melihat Mark, yang mengerutkan kening saat dia menatap Jack. Dia membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia jelas-jelas memutuskan untuk tidak melakukannya. Dia ingin melihat apa yang akan dilakukan Jack juga. Jack mendengus ketika dia berjalan ke pusat kota luar, dan para alkemis dari Umbrea King Pavilion dan pria berjubah putih mengikutinya. Tidak ada yang mengatakan apa-apa saat mereka secara internal mulai memikirkan apa yang akan dilakukan Jack. Ketika Jack membawa mereka ke depan pelat kondensasi, semua orang tercengang. Pria berjubah putih itu mengerutkan kening dan berkata, kamu ingin mengikuti tes luar kota dan mendapatkan kios. Jack mengangguk. Ada piring batu di sebelah piring kondensasi. Piring batu memiliki banyak kata di atasnya. Jack mengerutkan kening dan berjalan mendekat, melihat apa yang ingin dilihatnya. Itu seperti yang Jack pikirkan. Karena ada beberapa lubang dalam aturan, banyak alkemis akan membantu prajurit mendapatkan kios. Mereka bahkan secara khusus menetapkan harga. Semua harga ada di piring kondensasi. Itu berarti tidak ada yang bisa menetapkan harga sesuka hati. Kios tingkat bawah bernilai 100.000 kristal roh, sedangkan kios tingkat menengah bernilai 150.000 kristal roh. Sementara itu, kios tingkat tinggi adalah 500.000 kristal roh. Melihat perbedaan harga yang drastis, Rudy berbisik, kios tingkat menengah hanya 150.000 kristal roh. Kios tingkat tinggi melonjak hingga 500.000. Bukankah perbedaan ini sedikit terlalu besar? Ini beberapa kali lebih banyak. Harga ini sedikit tidak masuk akal, jika Anda bertanya kepada saya. Bersambung.